La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akmalu li hadhil ummah syara'i'al Islam wa farada 'alal musta'ina minhum hajjul baital haram wa rataba 'ala dzalika jazilal fadli wal in'am wa wa'ada lil hujaji ujurujahum minal asabi wal fuji bil jannati darus salam. Ahmaduhu wa ashkaruhu wa ashhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihil bararatil kiram wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ma ta'aqabat layali wal ayyam wa sallama tasliman katsira. Faya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Pada pagi ini kaum muslimin dari berbagai suku, etnik dan bangsa di penjuru dunia mengumandangkan kalimat tahlil, tahmid dan takbir guna mengagungkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Meski wabah pandemi Covid-19 belum berakhir, kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kondisi ini tidak mengurangi hakikat, arti dan makna sesungguhnya dari hari raya Idul Adha itu sendiri. Justru sebaliknya, melalui momentum hari raya Idul Adha ini, kita semakin termotivasi dan kembali meneladani semangat pengorbanan sebagaimana yang telah diperankan oleh figur fenomenal yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dengan kesabaran dan ketegaran hati, Nabiullah Ibrahim alaihissalam berhasil melalui rangkaian ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala hingga berujung pada sebuah kesuksesan. Ada beberapa penyebutan nama Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam Al-Quran sesuai dengan prestasi yang pernah diukirnya di pentas sejarah. Beliau oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan beberapa gelar, di antaranya gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi, gelar Ulul Ajmi, orang yang sabar dan teguh pendirian, dan gelar Khalilur Rahman, yaitu kekasih Allah yang Maha Pengasih. Beliau dijuluki Abul Anbiya lantaran telah melahirkan para nabi dan orang-orang soleh, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna Nuha wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami jadikan kepada keturunan keduanya kenabian dan Alkitab. Demikian juga dalam surat Al-Ankabut ayat 27, wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba wa ja'alna fi dzurriyyatihi nubuwwata wal kitab. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak orang yang sukses melahirkan orang sukses pula. Berbeda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang melahirkan dua orang nabi, yakni Nabi Ismail dan Ishak alaihissalam. Dari jalur Nabi Ismail terlahir Nabi kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari jalur Nabi Ishak terlahir Nabi Yakub, dan dari Nabi Yakub inilah terlahir semua nabi yang berasal dari Bani Israel. Pertanyaannya sekarang, apa saja rahasia kesuksesan Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah sukses melahirkan tokoh-tokoh besar tersebut? Pada kesempatan yang baik ini, pada kesempatan yang mulia ini, kami akan menyampaikan 3 kunci rahasia kesuksesan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, doa yang selalu dipanjatkan. Di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 100, Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas sholihin, wahai Tuhanku, karuniakanlah aku keturunan yang saleh. Doa tersebut selalu dipanjatkan Nabi Ibrahim alaihissalam jauh sebelum beliau menikah atau sebelum mempunyai anak.
Beliau tidak henti-hentinya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai anak yang soleh. Beliau tidak semata meminta dikaruniai anak, akan tetapi beliau juga memiliki visi misi agar anaknya kelak menjadi anak yang soleh. Beliau, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tidak pernah putus asa dalam berdoa, dan baru pada usianya yang ke-86 tahun Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia putra sebagaimana yang diminta dalam doanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri anak tersebut dengan pabasyarnahu bi gulamin halim. Kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Quran surat As-Saffat 101. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Bagi saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sudah memasuki usia pernikahan, bersegeralah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa di atas. Demikian juga para suami yang istrinya sedang hamil, jangan pernah terputus untuk memohon agar dikaruniai anak yang soleh dan solehah. Jika kita bersungguh-sungguh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai anak yang soleh ataupun solehah, yakinlah doa yang dipanjatkan juga akan diteruskan anak cucu kita, sehingga dengan doa ini akan menjadi investasi amal jariah yang akan menerangi kubur orang tuanya, sementara amal-amalnya akan mengangkat derajat orang tuanya ke dalam surga. Kunci sukses yang kedua dari Nabi Ibrahim yakni kesabaran dan ketaatan secara totalitas. Kita ketahui secara bersama Nabi Ibrahim adalah salah satu dari 5 nabi dan rasul yang diberikan predikat ulul azmi. Predikat ini diberikan karena adanya bukti nyata ketaatan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyebarluaskan agama Allah, yakni agama Islam. Setelah dikaruniainya anak pada usia 86 tahun, Nabi Ibrahim alaihissalam juga kembali diuji kesabaran dan ketaatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim bersama istri dan anaknya yang masih bayi dan masih dalam pelukan ibundanya Hajar, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka harus melangkahkan kakinya menempuh perjalanan sangat panjang menuju sebuah lembah yang berada di tanah yang tandus. Tidak ada air dan tidak ada satupun tanaman. Dapatlah kita membayangkan bahwa 3 manusia mulia itu mampu menempuh perjalanan panjang ribuan kilometer dengan berjalan kaki di bawah terik panas matahari demi sebuah tujuan yang tidak pernah mereka ketahui kecuali keyakinan bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka memulai kehidupan baru dengan tanpa apa-apa dan tanpa siapa-siapa. Kemudian kita mengenang kembali ketika detik-detik mengharukan itu, ketika Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam harus meninggalkan istrinya, hanya berdua saja dengan putranya Ismail yang masih bayi di padang pasir yang tandus, sepi dan tanpa penduduk. Suami manakah yang tega meninggalkan istrinya di tempat yang gersang, tidak ada air, tidak ada berpendudukan sama sekali? Ayah mana pula yang sampai hati pergi meninggalkan anaknya yang bahkan kehadirannya telah ditunggu lebih daripada 80 tahun? Sekali lagi, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pilihan kecuali sabar dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Berkat doa yang terus-menerus dipanjatkan serta diiringi dengan kesabaran dan ketaatan secara totalitas, kini kaum muslimin sedunia bisa merasakan hasilnya. Ka'bah yang pada mulanya dibangun dan ditawafi hanya 3 manusia mulia, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar radhiyallahu anha, dan Nabi Ismail alaihissalam, kini setiap tahunnya dikunjungi jutaan manusia dari seluruh penduduk dunia. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah, berkat ikhtiar dan doa, ketaatan dan kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam berbuah hasil yang bisa kita lihat sekarang. Jazirah yang dahulunya tandus dan gersang kini telah berubah menjadi salah satu kawasan yang paling aman, kaya dan makmur di muka bumi. Begitu juga dengan tanah yang dulunya tandus kering kerontang, sekarang ini air berlimpah ruah meskipun air Zam-Zam yang terus dikuras berjuta liter tiap harinya. Kunci sukses dari Nabi Ibrahim yang ketiga ataupun yang terakhir adalah pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga dicontohkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kepala keluarga. Beliau berwasiat betul agar anak-anaknya kelak tetap berpegang teguh pada prinsip agama Islam. Hal ini dapat disimak dalam surat Al-Baqarah ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam."
Dan wasiat ayahanda Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar dilaksanakan oleh anak-anak dan keturunannya turun-temurun. Salah satunya ialah Nabi Yakub alaihissalam. Detik-detik ketika Nabi Yakub wafat, beliau bertanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'budu min ba'di?" Apa yang kamu sembah sepeninggalku? Anak-anak menjawab, "Qalu na'budu ilahaka wa ilahaka abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahida wa nahnu lahu muslimun." Kami akan menyembah Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala di atas membuktikan betapa besarnya perhatian Nabi Ibrahim alaihissalam pada pendidikan anak-anaknya. Beliau tidak rela kalau anaknya bodoh atau berada pada jalur pendidikan yang salah, seperti tradisi menyembah berhala yang pada umumnya dilakukan penduduk saat itu. Ketahuilah bahwa pendidikan yang pertama dan utama adalah pendidikan tauhid, pendidikan akhlak, dan pendidikan akidah sebagai pondasi yang kokoh. Terpuruknya bangsa ini bukan karena sumber daya manusianya yang kurang cerdas, akan tetapi karena adanya krisis moral dan akhlak. Mereka yang tidak dilandasi akhlak dengan ilmunya akan melakukan tindakan korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan mereka dengan kekayaannya akan membolehkan segala cara demi meraih kekuasaan dan kepuasan nafsunya. Begitu juga dengan semakin merebaknya kasus kenakalan remaja seperti pergaulan bebas, narkoba, tawuran, dan lain-lain, terjadi akibat dari kurangnya perhatian, bimbingan, ataupun kasih sayang dan pengawasan orang tua terhadap akhlak mereka. Oleh karena itu, pada momen Hari Raya Idul Adha tahun ini, marilah kita berkurban dengan waktu, dengan tenaga, pikiran, dan harta yang kita miliki demi sebuah masa depan anak kita. Yakinlah, perjuangan dan pengorbanan orang tua tidak akan pernah sia-sia. Allah Subhanahu wa taala yang Maha menepati janji pasti akan mempertemukan kita kembali dengan anak-anak kita di akhirat kelak, apabila mereka tetap beriman pada Allah dan menjalankan syariat Islam secara baik. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah, demikianlah ulasan singkat 3 rahasia besar kunci sukses dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, doa yang selalu dipanjatkan. Yang kedua, kesabaran dan ketaatan secara totalitas. Dan yang ketiga adalah pendidikan keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan anugerahnya kepada kita semua berupa anak yang soleh dan solehah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu wa manaha wa jazar wa alamu anna Allah amarukum bi amri badai fi binafsih wa sana bi malaikatihil musabbihat bi qudsi faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikal muqarrabin wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍana mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma irfa'na al ghala wal waba war riba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batanan bal inna hada khosah
وعن سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أستغفر الله لي ولكم. أستغفر الله لي ولكم. أستغفر الله لي ولكم. السلام